yang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, good ya. Hari ini ada yang berbeda ya. Kenapa? Biasanya kalau ibu mengajar apa? Sekarang ganti belajar apa? Coding. Kita belajar coding. Ada yang tahu apa itu coding? Kemarin udah ya, minggu lalu udah belajar mengenai apa? Tapi sebelum kita masuk ke sana, ibu mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Kelas A, 9A dulu. Sabila, kenapa Sabila? Sakit. Kemudian Aliza sakit. Kemudian Laras sakit. Tadi asal lihat di grup ada yang ada. Oh, Ratna ya? Ada Ratna nggak? Nggak ada ya? Tadi ibu lihat sepintas Ratna izin. Oke, laki-laki adik semua? Oke, good. Coba kelas 9D. Siapa yang tidak hadir, Cung? Itu Cung kayaknya. David? David, no? Sakit. Oh, sakit lagi, David. Oke, kemudian? Kelas kelas 1 kan? Fahmi, kenapa Fahmi? Oke, kemudian tadi Resi sakit, terus? Esa sakit. Najmi sakit, kemudian? Romi, kenapa Romi? Oke, kemudian? Udah? Najli, kenapa Najli? Udah segitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bentar. Oke, hari ini seperti yang sudah ibu katakan, kita mau belajar mengenai kemarin kita belajar mengenai apa? Berpikir komputasional. Biasanya ibu ngalamunnya berpikir komputasional. Kenapa ada dekomposisi? Kemudian apa lagi yang mungkin itu? Labeli ya. Kemudian ada apa namanya, pengelolaan data itu ada algoritma. Mana programnya? Algoritma, dekomposisi, apa lagi? Buka lagi materinya sebentar. Coba kita lihat. Kemarin, bukan kemarin ya, minggu kapan ya? Minggu yang kita review dulu sebentar. Pembelajaran mengenai apa kemarin kan? Berpikir komputasional. Apa aja? Abstraksi, oke, good. Terus pengenalan pola. Oke, kalau dekomposisi itu seperti apa? Biasanya kemarin itu contohnya kita mau bikin game, ada pembukaannya apa gitu ya. Kalau ini buat studi, kalau ini dibagi ke subjek-subjek tertentu jadi memudahkan. Kemudian yang kedua apa? Pengolahan data itu seperti apa? Identifikasi pola. Jadi bisa kalau pakai HP ada pinjam. Atau pakai ini. Kalau pakai ini ada polanya, pakai apa? Kalau kalian pakai PIM ya, pakai pola yang itu mau polanya seperti apa, bebas. Kemudian dia pakai sandi. Apa lagi? Abstraksi itu apa? Menyederhanakan informasi. Menyederhanakan informasi. Kalau kemarin itu
contohnya yang jadwal piket. Kalau kita mau bikin jadwal piket, berarti harus ada apa yang ada hari sama namanya. Perlu nggak hobi-hobinya? Tidak. Kan gitu. Kemudian yang terakhir, algoritma itu apa? Ya betul, intinya seperti itu. Udah review ya yang kemarin. Kemarin tuh kan ada project, kalau kita mau naik angkot tuh milihnya yang gimana, harus bagaimana kan gitu ya. Untuk kereta, kalian mah apa sih? Mudah apa? Mudah lupa, nggak bisa seperti itu. Harus bagaimana kalau dia cepat ingat? Kalian harus rajin review, review. Kemudian usahakan seperti yang kemarin tuh yang sama ibu berarti harus bangun jam berapa? Jam 4. Jam 4 sudah di absen ya sama ibu ya. Jam 4 pasti absen. Setelah jam 4 subuh pasti absen. Oke, itu caranya. Jadi udah kalau kalian kebuka tadi boleh langsung subuh, ngawas, boleh buka-buka di sana lah bisa langsung nempel gitu ya. Itu review sebentar. Oke, hari ini kita tetap belajar kecerdasan artificial KA. Hanya saja kita masuk ke pembelajaran yang baru. Udah itu barusan ibu share saja ya. Medianya bagi yang bawa HP silakan share ke temennya. Jadi materinya di sana. Kalau biasanya kita pakai proyektor, berhubung tidak ada listrik, makanya kelas ini memakai Oke. Kita lihat, silakan klik linknya. Kelihatan? Ibu belum. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai etika dan resiko kecerdasan artificial. Apa itu kecerdasan artificial? Suka pakai nggak? Apa yang suka dipakai? AI apa yang suka dipakai? Udah. Ya, banyak ya. Apa ya betul kalau ada AI-nya. Nah, betul. Nah, di sini kita mau belajar materi mengenai apa? Di sana ada baca apa? Bagi yang tidak ada HP, coba lihat teman. Ya. Apa judulnya? Etika dan resiko kecerdasan artificial. Di sana ada yang pertama, ada yang warna biru. Coba lihat ya. Pengenalan etika AI. Ada yang bilang AI, tidak AI, tapi AI. Di sana etika AI itu harus bagaimana? Memahami pentingnya etika dalam penggunaan Jadi di sana memang betul setiap apa kalau mau ini mau upload kan seperti kemarin ya mau upload mau apa kan kita harus menggunakan etikanya apa yang mesti diupload apa yang mesti diminta kalau ke AI kan gitu ya kalau ke AI kita upload foto bakal bisa nggak? Bisa mau diubah seperti yang sekarang lagi viral bisa nggak? Bisa kan tapi ada etikanya nggak? Ada di sana ya. Apa itu etika AI? Coba lihat yang warna hijau di sana. Abdul ada yang warna hijau dulu. Kayak baca dulu apa yang hijau. Apa itu etika AI? Nah, etika AI adalah aturan moral yang mengatur penggunaan AI secara adil, jujur, transparan, dan menghargai hak cipta. Nah ini habis sama seperti yang sudah dibahas di minggu yang lalu yang waktu bab komputasional ya. Di sana bahwa ada aturan yang mengatur penggunaan AI secara adil, jujur, transparan, dan menghargai hak cipta. Jadi tidak bisa seenaknya. Kalau kemarin ada ibu lihat pelajaran apa ya ketika diminta harus ada daftar pustakannya betul? Betul. Itu berarti apa? Menghargai hak cipta. Sama seperti AI. Kalau menentunya ChatGPT harus ada ChatGPT apa gitu ya dari alamat yang mana. Kalau Google sama. Apalagi kalau berdasarkan buku. Kayak gitu. Dan ketiga kita baca yang warna ungu. Prinsip etika AI. Yang pertama ada apa? Transparansi. Apa itu transparansi? Yang kedua apa? Apa keadilan maksudnya? Yang ketiga apa? Artinya? Yang keempat
nyontek. Bisa nggak untuk nyontek dipakai itu? Ya. Nanti kan jangan ya. Bentar. Ibu mau sharingnya dulu. Kita sharing di sana. Ibu mau share 1, 2, 3, 4. Boleh pilih yang mana satu dulu deh. Yang pertama dulu deh. Kelas 9A ya. 9A dulu. 9A dulu baru 9D ya. 9A oke. Boleh lihat dulu dari gambar yang pertama. Oke. Bagi yang tidak lihat kita lihat di nih, ibu lihat kan ada gambar itu lewat apa? Share apa? Lihat apa? Lihat TikTok ya, ibu lupa balas. Nah, ini bagi tidak ada. Ini siapa tuh udah tahu ya Barack Obama ini Barack Obama belum bukan? Ini Barack Obama belum ada. Barack Obama ya, Barack Obama bukan? Barack Obama. Yakin? Taunya dari mana? Dari itu ya, kelihatan kan ya? Oh betul, betul itu betul. Artinya kelihatannya bisa membedakan mana ya? Kita lihat yang kedua. Itu yang ayam sini ayam lucu ya. Ini yakin? Untuk kayak namanya Ardi dibilang ya susi mata. Ardi, ya. Kayak ada lagi. Banyak ya, kalian sih nggak lihat yang Pak Prabowo. Nah, ibu sambil gini yang terakhir yang Jibril Maksumi coba. Jangan ngerjain orang tua. Gua disuruh adegan ini. Lu kira angkot buat Jibril Maksumi? Kalau bikin prom jangan Gitu ngerjain. ya. Jadi ada yang memang pasti udah tahu nih. Ini kan masuk AI. Tapi kan kalau yang tidak tahu itu bisa aja ketipu. Maunya serigala dan sebagainya dan gitu ya. Betul Kak? Itu serigala dikorbankan Kak? Normal ya, gitu ya. Nah itu contohnya seperti itu. Balik lagi ke yang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi harus hati-hati. Bahkan, oh nih ada nih, ini satu lagi. Ibu di share lagi ya. Satu lagi yang ibu mau nanya nih. Ini mau nanya nih yang ini. Bentar. Udah itu deh. Ini. Bentar. Ini mau nanya nih. Satu. Nih yang ini ya. Bentar. Ini 9A. Tidak usah komen dulu, lihat dulu aja ya. 9A. Oke. 9A di grup 9A udah ada. 9B. Yang lama itu. Ya. Udah lihat siapa itu? Pak Hilmi. Siapa itu? Pak Hilmi. Itu yakin Pak Hilmi? Setengah ya. Jadi betul itu wajahnya wajah Pak Hilmi, tapi betul kan? Tidak. Tahu? Tidak mungkin semua begitu wajahnya. Ya itu contohnya ya. Jadi itu bisa kan ibu bikin kayak gitu? Bisa. Ya betul. Tapi kalau disalahgunakan tuh kalian nanti ada Pak Hilmi, tuh kalian disalahgunakan dikasih stiker dan sebagainya, betul nggak? Tidak. Jadi nanti ada etikanya, ada yang etis dan tidak etis. Etis itu apa? Etis itu berarti jujur, betul, digunakan untuk kebaikan misalnya ya. Jadi sesuai dengan aturan. Oh tidak etis berarti apa? Buatlah seperti yang tadi, berbuat curang, apalagi? Pokoknya disalahgunakan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi ada etikanya nggak? Ada. Di setiap apapun pasti ada etika. Oke. Kita balik lagi ke media interaktifnya, balik lagi ke link yang tadi. Sudah? Balik lagi ke yang tadi. Oke, di sana
lagu gitu ya. Kalau ininya bisa, mungkin apa liriknya bisa, tapi pujuk-pujuk Bu Desi Tiara kan nada kan bisa, tapi mungkin entah kapan gitu ya, kan harus ada waktunya. Itu hanya waktu berapa 5 menit juga enggak bisa jadi lagu yang waktu kita apa sih yang viral itu ya, yang itu bikin pakai AI. Kalian nah jenis ibu ada suara perempuan, ada suara laki-laki kan gitu Bu. Gimana kita yang buat? Ibu itu dipakai bagus nggak buat kalian? Bagus buat pembelajaran. Oh iya enak. Tapi kalau kalian memakainya untuk hal-hal yang negatif ya nanti berarti apa? Rugi buat kalian sendiri, dapat nggak akan dapat ilmunya. Kalau misalkan ChatGPT dipakai buat konten, kalau kalian, tapi kan kalau di sini nggak bisa ya karena pakai Giung Exambro, nggak bisa lihat kan waktu ulangan saya, nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Tapi kalau PR bisa nggak? Bisa. Ujung-ujung tuh nilai PR-nya 100 hebat karena dibantu. Boleh dibantu? Boleh, tapi jangan ditulis saja. Kasapi ini ya. Nanti kalau ulangan kan nanti harus bisa. Kemudian di sana tadi yang pakai TikTok itu bisa pakai aplikasi deepfake ataupun bisa aja pakai aplikasi lainnya. Nanti kayak gitu. Nah, bisa tadi meniru wajah Obama kelihatan dari mana? Kalau ngomong ya, ujung-ujung tidak sinkron. Terus tadi kata Nabila apa? Kata matanya kosong, apalagi yang serigala tadi apa? Tidak mungkin. Apalagi yang mama naik helikopter? Mungkin nggak? Serangan jantung. Tapi belum tentu padahal bisa aja kali. Tapi mungkin kita aja yang masih muda nggak ada tim katanya seperti ini. Mak Jibril komputer jadi kok jadi komputer Jibril apa tadi? Jibril mampu bumi ya gitu ya. Itu kayaknya betul ya. Satu dokter kalian yakin nggak? Nggak. Yakin? Nah, cara mengurangi resikonya coba lihat di gambar apa itu? Hijau Tosca ya, di gambar Tosca. Harus cek apa? Kemudian kalau kalian lihat tuh kadang-kadang itu bisa guru-guru mau pakai ChatGPT, pakai Gemini, apalagi ya Cicipit, apalagi ya yang sekarang Copilot gitu ya, sering untuk membantu membentukkan media ajar. Atau ibu ini yang aplikasi ini pakai apa? Ibu bikin apa interaktif learning itu pakai apa? Kan pada nilainya ibu nggak usah capek-capek. Halo? Itu kan tadi absen yang tidak sakit datanya langsung masuk data. Nggak usah capek-capek tiap hari checklist nggak usah. Atau misalkan tadi kalian nanti ngisian yang itu interaktif learning tuh ada ibu ngasih nilainya sudah masuk langsung ke daftar nilai ibu. Itu hati-hati. Itu yang kemarin nggak pakai aplikasi aja tapi pakai aplikasi yang dari Play Store, itu data langsung masuk ke data. Jadi tidak usah kita capek bawa kertas siapa yang tidak langsung aja sudah tahu gitu ya. Nah itu untuk nilai positifnya, tapi memang betul ada nggak nilai ini yang tadi gunakan data set center. Harus bagaimana? Harus berbagai data dulu. Oh ya, saya mau nanya nih Bu Desi mengenai ini tapi ada ketika ibu minta juga mana aja tuh tadi nyambung gitu. Nah itu kan harus dilihat dulu nyambung enggaknya. Kalau tidak nyambung kita ganti lagi perintahnya kita ganti. Kalau yang waktu coding di sana pakainya apa? Yang waktu dari BBGP BBGP apa? Copilot. Pakai Copilot kan kalian bikin promnya. Ya betul? Betul kan? Bikin promnya pakai Copilot, betul? Yang ininya pakai apa? Bing kan gitu ya? Kemudian jaga privasi data pribadi. Kemudian gunakan AI dengan bijak. Jadi jangan seenaknya. Boleh nggak? Kapan ini boleh? Kapan ini tidak? Gitu ya? Ada apa? Kita bisa ubah suara bisa nggak? Bisa. Wajah? Bisa. Gitu ya? Tapi kalian bisa mendeteksi nggak? Kalau selewat gitu tadi Obama kelihatan nggak? Nggak. Tapi kalau kita lihat dengan seksama itu kelihatan AI-nya. Tuh?
kadang ada gerakan mulutnya lebih cepat daripada perkataan, atau isinya tidak mungkin, kan bisa lihat dari situ. Oke, ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan? Iya, kalender kirinya ya Allah. Coba kita masuk ke, kalau ibu mau cek dulu. Ibu mau cek dulu, coba lihat tulisnya yang hijau diklik. Nah, coba kalau kasih nama kalian. Nama kalian tuliskan, nama lengkap. Kalau yang tidak bawa HP, yang temannya saja. Yang tulis ada nggak? Jadi namanya Duaan. Boleh, boleh namanya Duaan, boleh. Hah? Udah masuk sok isi. Pilih. Dipilih, dia pilih. Klasik, klasik ini ya, klasik. Dan kasih nama. Mulai. Kalau sudah langsung mulai, langsung kerjakan. Cok, ibu lihat ininya. Betul kan tidak ada pertanyaan kan? Nah, ibu nanti lihat di sini. Sudah masuk beberapa orang. Harus hati-hati ya, jangan ini. Ntar ibu lihat dulu ininya. Belum masuk. Ada 10 nomor ya di sana. Coba hati-hati pilihnya. Oh. Ada? Wih. Udah? Kita lihat. Oh iya, udah ada nilainya. Alvin, Maki, oke. Udah ada nilainya itu. Ya, hati-hati ya. Nilai kalian sudah sama yang kemarin ya, waktu dari. Nah, baru masuk 1 orang. Udah dikirim datanya belum? Ini lagi Bu. Udah ada. Agnia, Naya, Linda udah ada. Yesna, Alvin belum masuk ke sini dulu. Kirim dulu. Kan halo, kalau mau datanya ada di ibu kirim dulu. Udah Bu, coba dikirim kan mau ayam ya. Dulu 2 kali kirimnya nih. Oke, udah ada. Tempatnya nilainya bagus ya, 100. Sok, siapa lagi? Ibu biasa asa. Jadi melihat ke sana ada yang nomor berapa? Udah? Udah juga? Udah? Cipta 2 kali, Meisha, Paul, Kori, Rahman, Fajar, Evan, Rafika, Sylvia, Alina, Desi, udah ada. Oke? Bima belum, Bim, nanti kirim. Udah ya? Kenapa udah? Tidak udah? Oh ya, tidak gini, tidak udah. Naupa 2 kali, udah Naupa. Kenalan, asal udah 10 kali weh. Tuh bagus, belum tuh bagus. Siapa lagi yang belum? Kita belum tuh. Bantu banyak sekarang. Jara, Syamira udah. Kirim data, ayam-ayamku, kirim data. Yang udah selesai, yang belum. Calon. Alvin, Pati, Risna, Agnia, Naya,
Rani Erman, Rafika, Setia Aldina Desti, Dika Binti Ridho, Naufa, Syakira, Ejana, Nabila Devina, Aprilia, Nabila 3 kali kan? April 2 kali. Abdul, Didi, Fadli, Tubagus, Fendi, Askalani, Rati, Meresci, Syara, Muhammad Naja, Abdul, Didi, Fadli. Mama Ilham. Siapa yang belum? Udah semua? Siapa yang belum? Sok. Udah nomor. Udah terakhir apa aja kan? Udah Aisyah Rapsa udah. Sudah ya? Sudah. Ya. Sudah dilihat, terlihat memang kata-kata dapat serah. Ada beberapa orang ada yang 7 dan 9. Nanti kita hitung lagi. Yang salahnya ada ya, yang itu kan tuh kelihatan ya yang salah ya, betul tidak? Kelihatan ya? Gitu ya. Jadi udah tahu yang salahnya yang mana, yang benarnya yang mana. Intinya, halo. Hai. Itu ada dampak positif dan negatif. Dan resikonya juga ketika kita menyalahgunakan bagaimana? Siap-siap aja nanti viral dan harus minta maaf atau bisa jadi atau mencemarkan nama ujung-ujungnya foto ibu teh dirubah kalian teh diupload dan di mana nanti ibu tidak terima misal ini Maya terus ibu laporkan ke siapa ke polisi ya bisa kan itu merugikan diri sendiri. Itulah contohnya ketika kalian menggunakan yang tidak baik. Tapi ada dampak positifnya enggak? Banyak sekali dampak positif dari AI. Biasanya kalau kalian tuh bikin makalah banyak enggak? Banyak. Harus bikin satu. Berbeda ketika kalian pakai AI. Bisa bebas dalam 5 menit juga enggak? Betul tidak? Hanya saja harus bagaimana? Harus dilihat kembali, betul tidak? Iya, itu betul tidak? Apa yang kita maksudnya? Kalau tidak betul, halo? Kalau tidak betul yang dimaksudkan, berarti harus betul lagi promnya. Promnya itu seperti apa? Jadi bisa apa yang dimaksud lagi kita bisa sampai di. Kalau buat pembelajaran ibu, kalian merasakan dampaknya dari pembelajaran ibu? Hari ini? Kalau kalian dari pasti Bu Desi kasih ayah kuis selalu ada pasti. Tapi kenapa kok seperti itu? Jadi udah tahu nilainya, ujung-ujung nilainya. Hanya saja waktu kemarin datanya tidak masuk error. Jadi ketika error ibu minta di screenshot. Kalau tidak error ya seperti ini, masuk gitu ya. Jadi tidak usah capek-capek lagi. Kalau kalian nilai itu tidak usah capek. Kalau ibu satu-satu, oh ini 90. Lama nggak? Lama. Kalau ini langsung satu-satu udah kelihatan. Siapa yang mengumpulkan siapa ya? Iya. Oke, betul ya gitu ya. Nah sekarang kita mau main games dulu. Ya siap-siap. Kita berdiri ke tasnya di pinggir. Tasnya di pinggir tidak ada tas di antara kita. Di pinggir lagi. Nah di sini kuisnya AI. Smart or not. Nah, berarti ini tantang dirimu pilih benar atau salah. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Halo, siapa? Halo. AI harus digunakan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Benar atau salah? Yang kedua, ya, tidak ada yang ngaku, langsung aja bertelan keluar. Ya, kita boleh mengaku pakai AI sebagai karya kita sendiri tanpa menyebutkan sumber. Salah. Ayo pinter kianya, udah spesi, kemudian yang ketiga, AI, halo. AI bisa dipakai dulu untuk membantu membuat soal, tapi tetap harus diperiksa lagi. Benar salah? Jika menggunakan gambar buatan AI, kita tidak perlu jujur menyebutkan bahwa itu dari AI. Salah.
kalian orang lain, benar atau salah? Langsung ya. Menggunakan AI untuk mencari ide adalah etis, tapi menjawabkan teman bukan etis. Benar atau salah? Ini salah? Salah, yang salah. Transparansi artinya hasil AI boleh disembunyikan dari orang lain. Benar atau salah? Benar. Etika AI yang berlaku di sekolah tapi tidak di internet. Benar atau salah? Salah tuh, Bu. Bukan itu bukan keluar, Bu. Etika AI mengajarkan kita untuk bijak, jujur, dan bertanggung jawab. Benar atau salah? Semua hal yang dibuat AI pasti otomatis etis. Benar atau salah? Jawab dan apa segera pakai. Benar. Benar atau salah? Benar atau salah? Semua hal yang dibuat AI pasti etis. Apa? Ulang, Bu. Soalnya Yang ini benar. benar, Bu. Abdul apa? Abdul mundur sama ikan begini. Maju. Kita masih halo. Masih di AI Smart or Not. Tantang dirimu pilih benar atau salah. Kita masuk ke resiko AI. Yang pertama, siap ya, langsung gerak. Tidak ada yang pernah, tidak ada saya ulang, ibu malah yang tidak bisa diulang. Siap. AI bisa dipakai untuk membuat berita palsu atau hoax. Betul atau salah? Betul. Nah, yang kedua, AI selalu memberikan jawaban benar tanpa kesalahan. Benar atau salah? Deepfake adalah teknologi AI yang bisa meniru wajah orang lain. Benar atau salah? Jika data hasil AI bias, hasil AI juga bisa bias. Betul atau salah? Ulang, Bu. Jika mungkin kembali live, jika AI latih AI, jika data latih AI bias, hasil AI juga bisa bias. Betul atau salah? Betul. Oke, Padi duduk. AI tidak pernah melanggar privasi karena hanya mesin. Betul atau salah? Suara AI bisa ditiru, suara manusia bisa ditiru AI sehingga orang bisa salah paham. Betul atau salah? AI aman 100% untuk semua pengguna. Betul atau salah? AI bisa mengumpulkan data pribadi tanpa izin. Betul atau salah? Betul. Keluar. WhatsApp ya. Oke, yang ke-9, resiko AI bisa dikurangi jika manusia menggunakannya dengan hati-hati. Betul atau salah? AI tidak mungkin dipakai untuk menipu. Betul atau salah? Kita masuk AI Smart or Not bagian 3. Tantang dirimu pilih benar atau salah. Kita masuk ke implementasi dan kehidupan nyata. Ini 10 soal terakhir ya. AI bisa membuat musik, gambar, dan cerita. Benar atau salah? Google Translate adalah salah satu AI. Betul atau salah? Oke, salah. Betul. Benar kan? Tadi oke, itu salah ya? Adina betul? Oke, berarti 4 orang lagi. Quick Draw adalah permainan untuk melatih AI mengenali gambar. Betul atau salah? AI bisa dipakai untuk memprediksi cuaca. Betul atau salah? Oke, berarti kalau benar, salah, salah, benar itu ya. Benar, salah, gitu ya. Jawabannya adalah benar. Berarti yang salah duduk. 2 orang tercepat. Oke. AI hanya bisa digunakan di bidang teknologi, tidak di pendidikan. Betul atau salah? Duduk. Tepuk tangan. Halo. Ini hanya game. Udah, tadi kan kita ngobrol, jadi nggak apa-apa. Ini hanya game, tapi ini kan berarti konsentrasi. Lagi tepuk tangan buat Sylvia.
dasarnya. Ya, kepikiran malah. Tadi ada yang lambat, ada yang mikir gelap. Kenapa disuruh duduk yang tidak fokus? Karena games ini adalah melatih konsentrasi. Betul. Jadi kenapa nanti kelihatan nih? Oh iya, ini yang memperhatikan di sini kelihatannya tadi udah ada kuisnya, kuis secara mandiri ya. Mandiri juga mandiri Budi. Tapi kan yang batuk benar, batuk salah, jadi batuk salah ikut sama. Makanya harus punya pendiri. Oke, kita review dulu materinya sebentar. Nah, AI itu apa? AI itu bisa membantu kita, betul tidak? Betul. Kalau kita dipakai untuk hal positif. Bisa membantu dalam hal negatif bisa aja, tapi jangan diaplikasikan. Buat apa kita mencari apa? Oh, masalah sendiri, betul tidak? Terus apa manfaatnya? Nggak ada sama sekali. Kalau kalian itu atau gini, kalian upload teman kalian kan kalian suka gitu bikin stiker aja di WA ya, betul tidak? Betul. Suka dibikin, apalagi kalau misalkan ujung-ujung belum teh ada mas stiker dulu, ujungnya bios terus udah bagus stiker terus kalau gugupkan cuk ngomong kenalan ngomong gitu kan gitu ya, gitu enak. Itu salah nggak stikernya kita? Salah, kitanya harus minta izin belum bios gitu. Iya boleh. Ataupun ibu guru juga pernah kan kalau ujung-ujung apa sih kemarin tuh pakai apa? Ibu pakai apa? Topi bangunan, kok dipakai dibikin mewek. Kalau kita main-main aja gak kesepan. Jadi buat Desi boleh nggak dipakai ini? Buat saya bikin stiker besok, oke? Berarti nggak apa-apa? Nggak apa-apa karena sudah ada izin dari orangnya. Kalau kalian mau mencatat dari ChatGPT, dari Gemini, dari apapun, dari Copilot, silahkan. Nanti kalau bikin makalah harus ada. Dan kerusakannya dibikin ini loh, sumbernya dari sini gitu. Kalau kalian based on wawancara berarti oleh wawancara siapa? Kan ada itu adalah ketika resikonya banyak, resikonya boleh dilihat di sana. Resiko penggunaan AI itu bisa sampai penipuan gitu kan, apalagi pencemaran nama baik. Jadi harus hati-hati ya. Apa sih kalau berkomentar itu? Jadi masalah itu bukan hanya dari perkataan kita ya, tapi dari jempol kita bisa bikin kita mendapatkan masalah. Kemarin tuh ada kalau di sini ada yang meminta pulsa dan lain sebagainya, mengaku guru SMP buat siapa dan lain sebagainya. Rugi nggak? Rugi.